Baik, kakak, record sudah saya lakukan sambil menunggu beberapa kakak yang belum. Mari seperti biasa kita awali pembelajaran hari ini. Eh, Kalau tidak salah, Vkom yang ke 10 ya kakak. Mungkin setelah hari ini kurang lebih lagi 2 atau 3 hari ya, pada hari Minggu kita akan ketemu secara tatap muka di satuan yang sudah kita tuju. Baik, saya pimpin langsung untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Izin kakak, seperti biasa saya akan menampilkan uh, PPT untuk pertemuan hari ini. Oke, sudah kelihatan ya kakak. Baik, terima kasih. Di, sudah kelihatan ya kakak. Sudah. Sudah, Oh, sudah. cuma di sini jadi ya baik kakak. Saya lanjutkan. Izin menyapa kakak pada pagi hari ini. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu kita semua di ruang virtual ini ya kakak. Jadi saya tidak intinya mengucapkan salam kepada kakak karena dari beberapa rangkaian dari beberapa runtutan kegiatan untuk diseminasi BJK ini, kakak masih tetap semangat di mana nanti menjelang tatap muka beberapa persiapan kita sudah cross check sama-sama di grup. Kakak-kakak sudah sangat mempersiapkan ya. Di saya mengucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah bisa, sudah mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Nah, yang berikutnya, kakak seperti biasa, saya menampilkan kesepakatan bersama. Saya membacakan di mungkin ini karena sudah sangat ingat sekali dan sudah sangat paham. Ada 7 kesepakatan di mana menyalakan kamera, juga mematikan mikrofon, hampir seutuhnya menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian ketika sedang sebelum bertanya, kemudian kan ini adalah hal yang wajar ya, karena kak. Oke, saya lanjutkan. Materi masih sama, cuma nanti pembedaannya pada satu pokok bahasan yang berbeda. Jadi kita masih berbicara tentang keterampilan mengajar video yang efektif ya. Nah, saya lanjutkan.
pembelajaran dari 2 hari yang lalu dan ya kemarin, ya pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas berat yang kemarin kita pelajari. Jadi kita hari ini hanya mereview, ya, mereview pembelajaran pelajaran kita yang 2 hari lalu dan yang kemarin ya. Dan untuk jamnya itu sekarang 2 GB ya. Jadi 2 GB itu kurang lebih 90 menit. Tujuan sesi pada kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman pertemuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nanti kita kembali membentuk kelompok ya, kami membentuk kelompok dengan kita mencari referensi-referensi atau pengalaman-pengalaman belajar mengajar kakak-kakak sesuai dengan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang kemarin ya. Untuk berikutnya kegiatannya adalah berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak, kemudian refleksinya. Nah, nanti berburunya itu kita akan membentuk kelompok dan berbaginya kita itu presentasi, refleksinya kita menceritakan singkat secara individu ya, di fasilitasnya sudah disiapkan ya. Nah, untuk berikutnya review singkat materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya kakak. Uh, Mari kita ingat kembali apa materi 1 dan materi 2 ya. Mungkin kita gunakan fasilitas chatnya pembelajaran 1 apa saja yang kakak bisa ingat, dan pembelajaran 2 apa saja ya, kakak silakan ditulis di kolom chat dulu, atau bisa salah seorang uh, kembali ya mengingatkan apa saja materi 1 dan materi 2. Ya tidak boleh ditulis di kolom chat ya kakak. P1 apa saja, P2 apa saja ya. Mari kita ingat kembali apa materi yang kemarin. Silakan di kolom chat dulu ya kakak. Di kolom chat ya kakak. Oke, bisa dibuka dulu catatannya kira-kira dari 1 kemarin itu tentang apa, silahkan ditulis di kolom chat ya kakak. Dan materi 2 apa yang kemarin, ya silahkan diingat-ingat dulu ya kakak. Di kolom chat ditulis ya kakak.
kalau nggak salah ya, kemarin saya kirim dua video yang kemarin itu, ya, Pak, videonya itu ya itu boleh ditulis ya ke kemudian yang ke kemarin itu kira-kira apa ya. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang belum boleh ditulis dulu ya kakak di kolom chat. Karena tadi hanya di sini kita disuruh untuk menulis di kolom chat. Oke, Kak Fitri, di pembelajaran satu tentang aspek pembelajaran dan kriteria pengalaman belajar efektif ya, yang aspeknya itu yang ada 9 ya, kriteria ada yang ada 4. Kalau yang saya lihat ke belajar efektif dan tugas lagi ya, keterjun dalam aspek pengalaman belajar. Oke, yang lainnya silakan. Yang lainnya silakan itu baru 3 orang ya. Oke, sambil mengingat-ingat atau boleh yang di atasnya dilihat boleh ditulis ya. Kalau di satu 9 aspek pembelajaran efektif dan 4 pengalaman pelajaran. Oke, 4 kriteria pengalaman pelajaran dibuatnya tugas gerak ya. Nama saya 9 aspek efektif dan 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Oke, silakan lagi kakak baru 1, 2, 3, 4, 5 baru 5 orang. Yang lainnya silakan saya dulu ya kakak yang belum tulis. Kira apa ya? Mencari yang lebih ya dari kajian sana ya. Yang belum silakan kakak. Pokoknya instrumental satu tentang konsep dan tentang model efektif. Kedua tentang penelitian istilah ide bagus butuh senang aspek model efektif dan pakai pengalaman belajar. Dan yang keempat di Widayana kriteria pengalaman belajar efektif dan 9 aspek pembelajaran juga yang efektif di kampus Sumber Jaya. Konsep pertama belajar efektif dan tentang penyajian tugas grafik, kemudian keterampilan mengajar efektif, kemudian penyajian tugas gerak. Oke, silakan yang belum baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, baik ya Kak. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Jadi di sini saya kembali mengingatkan bahwasanya pembelajaran yang pertama itu 9 aspek pembelajaran efektif. Nanti silakan kalau kembali diingat gerakannya itu bagaimana di setiap tahapan dari tujuan sampai dengan keamanan ya. Dan yang buat kriteria itu juga silakan dipelajari nanti di tatap muka. Mari kita sambil belajar bersama-sama ya. Nah, kemudian untuk yang keduanya, yang baru kemarin kita pelajari, ya, itu yang pertama, bagaimana kita mencari perhatian peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana sebentar kakak.
Saya lanjutkan ya kakak yang kedua itu tentang penerapan konten dan yang ketiga tentang Q ya tentang Q tanda bagaimana dalam proses pembelajaran. Terima kasih ya kakak sudah bisa mengingat kembali materi-materi yang sebelumnya ya kakak. Oke. Nah, yang sekarang kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak ya Kak. Jadi kita akan bentuk kelompok sekarang. Nanti silakan di masing-masing kelompok melakukan beberapa tahapan ya Kak. Jadi berburu referensi peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, jadi tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil semuanya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu nanti kita akan sepakati 40 menit ya. Jika kurang nanti saya akan tambahkan. Nah, setelah itu kita akan presentasikan ya. Ya untuk apa namanya Google Doc-nya saya akan kirim di grup ya kakak. Jadi untuk mempercepat nanti di grup jadi di grup WA ya. Jadi saya tidak pasang lagi di komen ya, atau di tulisan. Nah, jadi silakan kakak ambil di grup ya. Bisa setelah di breakout room kakak semuanya bisa langsung mengambil linknya ya. Oke. Oke, saya bagikan dulu linknya di grup ya. Nah, apa yang harus kakak cari nanti di Google Doc-nya itu sudah jelas ya, panduannya sudah jelas, silakan dibaca di masing-masing kelompok. Mungkin nanti saya akan datang atau masuk di masing-masing kelompok jika ada kendala, saya akan jelaskan kembali ya. Izin untuk membagi kelompok dulu, Kak.
Izin baru bergabung Kak Era, maaf terlambat. Gini, bentuk kelompok Pak. Oke, silakan masuk room ya. Silakan dikerjakan. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok satu, Kak Agus Budi Adanen masuk ke kelompoknya dulu ya. Silakan di main call kelompok satu di lembar tugasan di kelompok satu dibuat ya. Kak Fitri, linknya bisa dibuka Kak Fitri, bisa dilihat. Eh, nggak bisa. Bisa Kak Era, Oke, bisa. ya. Silakan di kelompok satu ya. Pembagian kelompoknya sudah ada Kak Sudah, Era? sudah. Itu yang di main call nanti nama kelompoknya. Ini berarti sedikit kelompoknya. Kecuali Kak Komang Agus, dia masih belum masuk gini. Belum masuk kelompoknya. Dia tidak di kelompok di sini. Oh, ini bisa deh. Oke, silakan dikerjakan ya kelompok di main call. Cari referensi ya, Kak. Cari referensi berdasarkan pembagian tugasnya. Kalau di kelompok satu berbagi referensi berarti penyajian tugas gerak berarti. Kelompok satu, Saya kelompok berapa Kak Era? Iya. Dengan Pak Wayan Sariate, Kak Wayan Sariate, Kak Oko, dan Kak Sudana ya.
Kurang lagi satu nih. Tambahin Pak, tambahin. Fitri monitor. Tadi tumben lemu. Kayan. Nyanan mai jemaah baju nih nah. Nah, siap. Jak dulu. Pak Okoh, Bogos Giri, sudah nih. Nah tuh. Tiang jemakan saya Pak Sudana. Siap Kak, siap. Papat berarti papat. Nanti Nggih. Demak digor. Oke. Baik. Jangan titip aja Dona, Fit. Nggih dadi. Dijeu kan jang dadi. Nah, gawe malu tugasnya nake. Apa nih si wakat mana? Yang percayakan sama Kak Fitri. Bada. Ya. Mantap. Kak Fitri maju. Setuju. Apa nih si ngerti? Orang kepala milu dua nih. Kan ngerti ya pertanyaannya nak. Nyontek kalau dek nyontek. Awas nak boom rekor nih. Ajan. Lihat di chat sana. Beuh. Ya, di chat. Aduh. Titik-titik itu jangan. Penting. Bagaimana Kak Wayan, Kak Fitri, Kak Sudana bisa ya? Kak Oko, Aduh. Keke nih caranya nih. dari pengalaman mengajarnya saja Kak. Kalau mencari perhatian menggunakan tanda kan biasanya kita pakai apa? Itu ditulis Kak. Itu. Apa tuh sing jelas di mana? Dari pengalaman belajar Kak. Dari pengalaman belajar. Dari pengalaman belajar. Kalau mencari perhatian peserta didik, kalau menggunakan tanda biasanya kan kita guru olahraga menggunakan peluit kan begitu. Tulis di sana menggunakan peluit begitu. Oke, itu nah. Nah, ding. Ya. Apalagi yang kita menggunakan tanda gitu.
Ya, ya. Oke, thank you. Iya, iya. Kak Fitri bisa ya, Kak Fitri. Itu Kak Ketut Sudana banyak pengalamannya, dia pasti tahu. Napi ben Kasudana selain fluid Kasudana. Kuni. Bendera. Kun. Oke, di atletik kan Liu nih ke. Kun. Bendera Ya. nih. Itu banyak itu. Kun. Bendera lah, bendera. Bendera. Tanda kun Nah, itu ntar nggak lari boleh ke nganggo bendera. Stopwatch. Eh, artinya gini, nggak boleh keluar areal itu kan isi tanda-tanda. Ya. Oh, Terus berani memastikan. mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Mengatasi faktor lingkungan. Misalnya Lingkungan yang sesuai, yang cocok itu untuk tempat sesuai dengan olahraga. lingkungannya. Tempat yang Cara sesuai. mengatasinya tuh, cara mengatasinya. Oh, mengatasi. Misalnya di tempat keramaian itu bagaimana caranya Genten ke? Oh. Pamu Ini berarti niki menggunakan kuning niki pindahan ke beten. apa? Faktor lingkungan dalam pembelajaran. Tapi Ben mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mendapat perhatian dari peserta didik tuh menggunakan lari tuh kan maksudnya tuh. Adi menggunakan lari. Nya nulis tuh. Oh, menggunakan kene. Naper ini ke bendera. Bendera. Nah gitu lagi. Menggunakan kuning ini ke pindahan yang ke B. Oh, nah tanda lingkungan. Ya. Jadi gini. Mengatasi lingkungan pembelajaran tuh jangan di keramaian tuh kini menghadapkan siswa kan arah jalan raya tuh ada tuh menghadapkan siswa ke kecil tujuannya itu Pak Pasariarte memastikan peserta didik mendengar dan melihat yang cenderung kecil. Oh, nah tadi. Nah, ane faktor lingkungan tadi mesti karena yuyut ada lingkungan padane motor bergerak tuh pangsing ini. Oh, berbalik. Fokus. Lingkungan tuh jangan mengarah ke matahari itulah. Pangsing ulap ya. Membelakangi matahari apa membelakangi keramaian gitu Den. Membelakangi keramaian. Atau matahari. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Mungkin caranya ngemang tanda lagi. Dengan kata-kata atau dengan menunjukkan sesuatu dengan mang pertanyaan anak-anak bisa lihat ini gitu di paling belakang bisa mendengar itu pertanyaan ya Bang. Kene apa bahasanya nah pokoknya panggil ngidang fokus ke irage itu istilahnya. Itu tanda apa ya Bang? Tanda apa yang diberikan? Nah nomor D lo, efisien, waktu yang efisien.
Jadwal, Devi, jadwal yang jelas. Waktu. Leoko, Hey, nak ketulungin. Oh, kene. Chat GPT. Interaksi yang aktif tuh untuk di kene nih. Nih. Chat GPT ale. Penggunaan Jadi- waktu efisien gitu. Memastikan. Era, lu Era. Wih, coba Era. Besok aku ke Jakarta. Mohon izinnya. Luring kapan luringnya? Tanggal 13 Pak. 13, 14, 15 nanti dan katanya. Berbaris. Menggunakan. Musik. Interaksi. Jangan kan. Nomor C itu memastikan peserta didik untuk mendengar dan melihat tuh pertanyaan, Bang. Kene. Itu dah interaksi aktif. Saling bertanya antara guru dan siswa. Itu pesu di chat GPT ini. Ini di chat GPT ini nak kione kene. Coba ulangi apa yang saya katakan gitu. Dunden dia timpa murid ini belakang tuh. Aman ye bisa ngomongnya berarti Nika pun, Pak. memastikan. Aduh, Bu. Nika pun interaksi aktif Nika dia melalui diskusi, tanya jawab dan interaksi antar kelompok. Itu dia. Kene anak pastikan ye bisa mendengarkan dan melihat ane rage gitu. Jadi rage ngemang contoh apa di muka kan, pastikan dia bisa melihat contoh rage dan mendengar apa yang kita ucapkan. Mungkin caranya memastikan gitu. Bang, pertanyaan ye. Coba ulangi apa yang saya bilang. Amun ye bisa berarti dia sudah mendengarkan dengan baik itu. Oh iya. Coba perhatikan, coba apa yang saya pegang ini. Kalau ye bisa jawab, berarti ye memperhatikan dengan baik itu, melihat ye. Nah, dengan memberikan pertanyaan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, gitu. Nah, coba lu, jumunin lu. Memberikan pertanyaan pemantik gitu. Ya, pertanyaan pemantik tentang apa yang kamu lihat,
apa yang kamu dengar gitu. Lanjutan nih beten lo Pak Sudane. Menahapkan konten dan aspek ngaling-ngalin. apa tuh organisasi penugasan tuh? Apa sih ini di beten kalian kelompok 2 nih. Oh len pertanyaannya len. Oh ani konten alih bading angin nih jayera nih ani impi. Nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi. Jangan itu. Untuk memantapkan dan aspek organisasi penugasan. Pada bertanggung jawab materi, menjadi keterampilan. Isyarat yang bisa digunakan. Oke, cara ngomong nih keterampilan gerak. Ini keterampilan gerak yang diajarkan. Yani isyarat nih kengken. Sepak bola Keterampilan gerak yang diajarkan. Oke, cara nulis ini Pak Mun keterampilan gerak yang diajarkan Pak Mun. Gerak dasar itu. Adakah yang isi diambil? Punya kan gini gitu. Memberikan tanda lari gitu. Ini gambar. Bener nih gambar aku. Dasar itu visualisasi. Nomor 2, kengken tuh Pak Saryarte. Keterampilan gerak yang diajarkan. Urutan pengajaran yang dilakukan. Keterampilan gerak yang diajarkan sesuai aja pengalaman Irago. Keterampilan umpama ngajain Contohnya permainan bola basket, besar, urutan gerakannya gitu. Itu pertama gerak dasarnya adalah misalnya menggiring bola. Oke, nih nyansing. Coba. Nising. Kene. Ken. Nah, iya tadi. Tuh Bu. Nah, urutan pengajarannya. Nih. jalan. Ini urutannya itu Pak Saryarte. Yani ini urutannya berjalan, melompat, melempar gitu. Jalan. Pindahan. Lu. Ini gini nih. Berjalan itu. Ya. Ini kopi dan Pak, kopi berjalan. Melompat. Berlari malu Pak. Nah, berlari.
Dari lompat. Itu melempar. Wah, Adi melempar. Lompat. Melompat ya. Nelu. Nenek jadi ganang ya ganang. Stop. Berjalan, Ber. berlari. Ah, Berjalan dan berlari itu ada besi. Nah, Berjalan. ya. Nelu. Gak ini aja nih, gak ini aja. Komisi. Oh, Oyong, Bu. nah. Nelu. Jadi nek apa kan rubah tuh, berjalan, berlari, Oh, melompat itu. Bang, bentung, rubah. Oh, nah. Jadi nomor 2 apa ben kerja mak nih nomor 2? Nomor 2, Lin lu cete lu. Subuh. Keterampilan koordinasi. Nih. Waduh, Aktif gue langsung. pindah nah. Apa keterampilan atletiknya anggo? Nih benih keterampilan koordinasi itu Nah. dong. Nih. Oke. Ini pindah ke kanan Fitri. Oke, Itu. siap. Ya. Oh, Adi langang, Ben. Kan ini kan mulai hilang nih. Nah, Subuh. Nih, aneh beten kayak nih Nomor 3 keterampilan Jani. gerak. Siap isu. Isu Jani, cu. Isyarat Jani. Nah, tuh gue sentawang no. Apa kadang isyarat nih? Yang keterampilan konten Oh, ini tuh. Nomor 3. Kini nomor 3 tuh. Coba ya nah. Nomor 3 tuh keterampilan pamu dribble gitu. Dribble. Jadi harus sesuai yang nomor 2, Pak. Apa sih? Sing sesuai sing engken. Ya. Nah, umpama dribble nih. Ah. Begitu syaratnya engken nih. Apa kene? Gerak dasar dribble. Keterampilan gerak yang diajarkan umpama lompat jauh keterampilan tuh. Oke, ini isyarat tuh apa nih Bina? Siapa? Ini oke nih. Memberikan isyarat cara dini dengan cara melangkah ke kiri, melangkah ke kanan gitu. Arahkan bola dengan telapak tangan gitu misalnya mendribble carane isyarat yang bisa digunakan tuh. Dengan kata-kata tuh. Woi, berat nih kasus ini. 10 menit lagi. Adi sih ngerti. Nomor 3 tuh buat malu keterampilan geraknya. Aku tuh mare isyarat yang digunakan aku keterampilan berlari gitu misalnya. Apa Pak Sudana?
Nah, isyarat keterampilan gerak itu adalah bentuk verbal, visual, dan emosional. Jadi melalui wajah, ekspresi wajah. Jadi geraknya apa? Geraknya apa? Yani keterampilannya halu anggo apa keranggo? Coba keterampilan geraknya apa? Dribbling gitu misalnya. Lempar tangkap apa ini alu-alu nih, kamu lempar tangkap bola basket gitu, passing bola voli gitu paman. Nah, Persyarat passing bawah, Bu. isyaratnya cara dini mon verbal buka jarinya gitu. Itu luruskan lengannya gitu. Lamun visual langsung demonstrasi guru nih. Nih, lihat nih Bapak tirukan. Ini dorong tangannya gitu langsung. Nah tuh bangun. Nah, ini kayaknya lu nah. Nah, ini lu nih. Ya. Nah, nih. Passing tulisan passing boleh. Nah. Jadi nih beten nih. Passing bola basket gitu. Lempar tangkap. Passing bola basket. PKG. Peningkatan kinerja guru PJOK. Lempar. Dia beli baju gitu, Wih, sebuin lu nih. Hah? Dia bang malah ya, bukan beberapa baju kita deh. Mana? Kamu lah. Kami jangan dulu. Ya, ini namanya. Pasti bulan Oktober lahirnya. Desember. Oh iya, Bapak tahu ya sekarang bulan Oktober soalnya. Berarti kemarin ulang tahun ya? Ya keberapa? Isyaratnya nih betenan, ngon Fitri ya nih betenan. Apa mau rencananya? Isyarat non verbal anggon coba aja. Isyarat. Ini nama gurunya apa? Nama guru, nama kelas. Nabi Bang. Isyarat taktil anggon aja non verbal nih. Nebetenan. Nah tuh Bang. Taktil. Memberikan arahan. Oh, guru matematika. Siapa guru apa? Ngerti lagi. Pak Gede. Sudah Pak Gede Sukaryo. Taktil. Pak Permadi. Taktil memberikan bantuan fisik. Yang lampu itu. Ya. Sentuhan. Agak besar. Memberikan sentuhan kepada siswa untuk mencapai untuk mendapatkan gerakan yang benar. Kita anggon Bang Nah tuh bangun, yang kan pakin yuk. Ini begini gitu. Syaratnya. Ini gimana Bang? Ini ada sentuh. Tapi itu dia telepon kan kita ini ambil deh. Permadi kan namanya benar? Iya. Yang agak gimana? Iya, enggak itu. Budi sewing Anda. Hey. Iya. Pun kita nampi benanggo musik. Non verbal dengan gerakan tangan mengarahkan
Mengarahkan dengan tangan, paman gisya, ini kurang lurus, kini lurusan nih gitu. Verbal apa non verbal tuh? Non verbal bertenan ke syarat nomor 5 ada tuh. Non verbal coba tuh langgon. Bener sih. Apa auditori yang gue Pak? Nah, tadi doen pilih salah satu. Auditori itu kan memberikan hitungan. Nah, si cocok sih ajak materi nih. Nah makanya yang metakon alu, Nah, ya Pak. Cocok sih ajak materi ini lempar tangkap tuh memberikan hitungan. Len lari bisa cocok 1, 2 ya itu. Begitu. Yang belajar setat cocok bersedia siap ya. Visual namun tadi mesti di masalah. Visual kan menunjukkan gerakan tidak murid bisa menirukan. Tadi doen. Ini berdua ren kopi. Waktunya lagi 2 menit, Kakak. Coba cek alu kedor Kak Saryarte pun kene napi dereng. Pun suut napi dereng. Misi jawaban nya. Makejang nggih. Ya benar ya pelih. Nah, yang penting misi malu. Yang penting lengkap. Nyanan Pak Sudane dan ngene ngomong. Ya. Ya juru bicaranya Pak Sudane juru bicaranya ya. Pak Ketut Sudanu Saputra ya. Pak Ketut Sudanu Saputra. Coba ke nomor 2. Pak Saryarte menari. Ada mesti menari nge. Keterampilan. Nak kegiatan tuh contohnya tuh gitu. Nah, Oh gitu. Oh ya. Ibu nggak tahu namanya gitu. Open pas pun. Oh ya. Pak Sudane presentasi nggih, Kak Sudane. Pasti hilang tuh. Ijel aku tuh. Kak Oku. Nah, yang BKRA langsung Bang nunjuk Pak Sudane sebagai host. Klik gitu. Klik. Seru nih, seru. Kak Sudane. Hilang ya. Yoko, oke nih Yoko. Om Swastiastu. Presentasi Kak Sudane. Ngaji lanjut tahun lebih. Ampun Sud. Oh, macet baca nih. Di kene. Nyanan di slide baca. Oh, nyanan pakai celak. Tiang Pak Sudane Ya. bilang tugas tiangnya. Baik kakak-kakak, sudah bergabung semua ya. Oh, dari kelompok 3 masih belum ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita presentasi ya kakak.
Jadi saya sudah melihat bagaimana kakak membuat tugas itu dengan penuh semangat. Jadi silakan ditampilkan, kemudian apa namanya, presentasikan, mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit supaya nanti yang lainnya memahami kenapa contoh atau referensi yang sudah kakak buat ya. Nah, mungkin untuk yang pertama, untuk membedakan presentasi, kita ambil dari yang tengah-tengah ya, kakak dari kelompok 2, setelah itu baru kelompok 3, baru kelompok 1. Jadi biasa nanti kelompok 2 akan ditanggapi oleh kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 1, kelompok 1 akan ditanggapi oleh kelompok 2. Jadi begitu yang kita berkata. Silakan kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Saya jadi co-hostnya dulu. Kelompok 2, siapa yang mau jadi presentasinya? Di sana ada Kak Dearsanya, Kak Budi, Kak Ide Bagus, Marcella, Kak Yudi. Siapa yang mau presentasi? Silakan dari kelompok 2. Kelompok 2 siap ya? Ya, saya aja dah, Kak. Gas. Oke, silakan Kak. Kelompok 3 nanti mohon penguatannya ya. Ya. Silakan Kak Marcella, sudah saya set. Kak, belum bisa, Kak. Screen-nya belum ada gininya. Tandanya itu nggak bisa terbuka. Ya. Sudah Kak. Coba di-refresh. Siap. Sudah kelihatan ya? Belum Kak, ditunggu dulu Kak. Belum. Sudah kelihatan, Kak? Sudah. Oke, sudah Kak, silakan. Ya, izin Kakak. Ya, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ya berbagi referensi interaktif yaitu penyajian tugas gerak. Ya, yang pertama yaitu menetapkan tanda-tanda prosedur. Ya, itu kode yang pertama itu menetapkan tanda prosedur. Ya, beberapa contoh dalam pembelajaran PJOK yang efektif. Yang pertama itu kan kita biasa di lapangan, yaitu kode tertentu misalnya fluid 2 kali. Prit, ya, kita biasanya memanggil siswa untuk berkumpul. Dan juga fluid panjang 3 kali, itu artinya ya kegiatan selesai yang seperti itu. Terus ada prosedur rutinitas ya seperti mengatur siswa ya sebelumnya untuk berbaris, melakukan doa, dan nanti adanya pemanasan.
Yang ketiga, penanda visual yang menggunakan ya tanda-tanda seperti ya ada ya kerucut nanti kita untuk di lapangan itu ya sesuai dengan posisi mereka, bendera ataupun papan yang mencolok untuk menarik perhatian peserta didik. Terus B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama ada memanfaatkan sumber daya yang dimiliki lingkungan sekolah, ya pengaturan ruangan, ya pastikan area pembelajaran cukup luas dan bebas dari gangguan. Yang ketiga, kondisi suara, ya pertimbangkan kebisingan dari lingkungan sekitar. Yang ke C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu nanti kita belajar di posisi pengajaran, pastikan Anda berada di tempat yang terlihat oleh semua peserta didik. Ya, pengulangan instruksi, berikan instruksi secara jelas dan ulangi jika diperlukan. Yang ke D, ya menggunakan waktu yang efisien. Ya, jadi di sini memang benar ya seperti buat modul ajar, kita buatkan jadwal kegiatan yang terstruktur. Yang ke B, ya, aktivitas singkat dan menarik. Ya, gunakan aktivitas yang tidak terlalu panjang agar peserta didik tidak merasa bosan. Ya, pemahaman konten dan aspek organisasi penugasan. Ya, yang pertama kita keterampilan gerak yang diajarkan yaitu lompat jauh. Ya, lompat jauh di sini ada uraian pengajaran yang dilakukan. Yang pertama itu pengenalan teknik, yaitu adanya demonstrasi kita berikan, yaitu ada kalau di lompat jauh kita berikan yang pertama ada namanya awalan, yang kedua tumpuan, yang ketiga itu sikap kita yang akan dipakai di udara, kan ada 3 gaya, yang terakhir itu baru sikap mendarat. Yang lanjut kedua sisi latihannya, kita nanti sisi latihan untuk menguasai teknik yang berulang. Latihan kelompok, ya itu nanti kita bisa bariskan ya lompat satu persatu. Nah isyarat ini ada gulungan tanah. Kalau kita gulungkan artinya mereka berjalan satu persatu untuk melompat. Ya kalau clue-nya di sini kita bisa menggunakan ya tangan ke atas untuk siap, ya ke bawah artinya mereka mulai berlari untuk melakukan lompatan. Kalau isyarat verbalnya kita bisa ya siap go, nah, siswa berlari, ya nanti langsung ya stop, ya go lagi, ya siswa selanjutnya untuk berlari. Ya itu aja presentasi dari kelompok 2, ya kurang lebih kami mohon maaf, ya silakan untuk ditanggapi. Terima kasih. Baik, silakan dari kelompok 3 bisa memberikan penguatan atau apresiasinya untuk kelompok 2. Silakan dari kelompok 3, salah seorang siapa saja boleh. Hanya memberikan persepsi atau penegasan untuk kelompok 2. Oke, dipersilakan Kak Dwi. Kedengeran suaranya? Iya, terdengar. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, perwakilan dari kelompok 3 yang memberikan persepsi terkait dengan apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 ya. Kak Marcella. Yang pertama di sini mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sana sudah sangat jelas, di sana ada kode atau tanda tertentu, prosedur lintas dan tanda visual. Selanjutnya ada memanfaatkan SD, sumber daya, pengaturan ruangan, dan kondisi suara. Ini memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, di sana ada posisi pengajaran kita bagaimana, pengulangan induksi kita bagaimana, kemudian penggunaan waktu yang efisien. Nah, di sana ada rencana waktu yang jelas, membuat jadwal yang terstruktur. Kemudian di sana ada aktivitas singkat yang menarik, gunakan aktivitas yang tidak terlalu panjang supaya tidak peserta didik tidak
merasa bosan. Kedua, di sini ada menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan yaitu lompat jauh. Ini ada urutan pengajaran yang dilakukan, pengenalan teknik, latihan individu, latihan kelompok. Nah, sudah sangat bagus sekali. Sudah sesuai dengan urutan pengajaran. Kemudian yang ketiga ada isyarat atau pelajaran. Tampilan gerak yang diajarkan itu gulungan di tanah. Gulungan di tanah ini saya baru ketemu istilahnya gulungan di tanah. Isyarat yang digunakan itu isyarat visual. Di sana ada menggunakan tanda tangan atau simbol untuk menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian isyarat verbal, kata go atau kata stop. Itu sudah sangat luar biasa dari kelompok 2, sudah sangat lengkap lah menurut dari kami ya. Itu saja, Kak Era, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya kepada Kak Dwi yang sudah memberikan persepsi atau sebuah penghargaan kepada kelompok 2 yang sudah sangat maksimal bisa mencari berbagai referensi untuk ketiga aspek dalam pendidikan gerak. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan dari kelompok 3 sekarang berbagi referensinya. Siap-siap nanti kelompok 1 yang masukan ya. Baik, presentasi. Budi. Itu yang presentasi. Budi Antara ya. Sudah lihat. Sudah lihat. Budi Antara, Kak Kadek Budi Antara ya. Ya. Oke, sudah saya jadi co-host, silakan Kak Budi. Sudah kelihatan ya Kak Era ya? Sudah. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi atau penyajian tugas gerak dengan anggota kelompok kami. Pertama Kak Swece, kedua Kak Sunantre, 3 Kak Sumerte, 4 saya sendiri, 5 Kak Dwi Mahendra, dan yang terakhir Kak Wideyane. Untuk yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini ada tahapannya untuk menetapkan tanda atau prosedur, di mana bagiannya adalah membuat petunjuk yang jelas dan sederhana dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan contoh yang konkret. Kemudian menggunakan gambar atau simbol. Visualisasi dapat membantu siswa memahami konstruksi dengan lebih baik. Kemudian berikutnya memberikan umpan balik secara berkala selama pelaksanaan tugas, berikan umpan balik dan memastikan siswa tetap di on track. Kemudian yang ke B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Seperti cuaca, ini sangat sulit ditebak pada bulan Januari karena sudah memasuki musim hujan. Kemudian siapkan selalu rencana cadangan untuk melakukan aktivitas fisik di dalam ruangan atau kelas. Bagi yang punya kelas lebih atau luas kosong. Kalau di sekolah kami punya ruangan pertemuan, ruang PKG, bisa di sana beralih ya. Kemudian lanjut, keterbatasan lapangan, memaksimalkan ruang yang ada dengan membagi kelompok lebih kecil dan rotasi kegiatan di beberapa area. Selanjutnya nomor C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Untuk penjelasannya, yang pertama memberikan instruksi yang jelas dan ulangi instruksi yang beberapa kali dengan nada yang tegas dan jelas. Kalau saya contohkan di sekolah saya, itu dekat atau bersebelahan dengan jalur provinsi, kadang-kadang suara knalpot mobil
motor itu sangat bising sekali. Jadi untuk instruksi di lapangan itu seringkali menggunakan suara yang keras dan tegas. Kemudian menggunakan bahasa tubuh. Gerakan tubuh Anda dapat mendemonstrasikan gerakan yang ingin dilakukan. Kemudian membuat kontak mata. Yang terakhir, variasikan nada suara. Yang kedua, penggunaan waktu yang efisien. Di sini penjabarannya untuk pertama, pembagian waktu. Alokasikan waktu yang cukup untuk setiap bagian pembelajaran, mulai dari pemanasan hingga pendinginan. Kalau dijabarkan lagi, kegiatan pendahuluan misalnya 15 menit, kegiatan inti 90 menit, dan penutup misalnya 15 menit. Kemudian transisi yang lancar. Atur transisi antar aktivitas agar tidak membuang waktu. Yang berikutnya, instruksi yang jelas dan singkat. Ini mungkin lebih sama dengan yang di atas. Kemudian fleksibilitas, siapkan rencana cadangan jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Mungkin untuk kita di lapangan lebih ke faktor cuaca sih sebenarnya. Kemudian selanjutnya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Contoh yang kita ambil misalnya dalam materi KASTI, untuk urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama perkenalan. Jelaskan tujuan melempar dan menangkap bola, manfaatnya itu untuk apa, dan ada berbagai jenis lemparan. Kemudian latihan dasar, seperti latihan memegang bola dengan benar, latihan ayunan lengan tanpa bola, membiasakan ayunan siswa. Kemudian lanjut latihan melempar dan menangkap. Melempar dan menangkap bola ke target yang dekat, kemudian sedang, kemudian mungkin jaraknya ditambah atau semakin jauh. Kemudian pengaplikasian latihan tadi mungkin bermain lempar tangkap berkelompok atau berpasangan, dan bermain KASTI itu sendiri. Kemudian evaluasi, amati akurasi dan jarak lemparan siswa, ajak siswa untuk mengevaluasi kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian materi yang kedua itu sepak bola. Pengenalan tekniknya seperti demonstrasi awal dan penjelasan teknik dasar. Kemudian menendang dengan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Latihan individu, di sesi latihan untuk menguasai teknik masing-masing, kemudian membuat kelompok atau latihan kelompok. Ada isyarat untuk dalam permainan KASTI untuk yang keterampilan gerak yang diajarkan seperti melempar dan menangkap, itu cluenya, isyaratnya, ayunkan lenganmu seperti melempar batu ke sungai. Kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Bayangkan kamu sedang melempar bola ke temanmu yang jauh, seperti itu. Atau tanganmu seperti keranjang yang siap menangkap bola. Ini pada saat kegiatan menangkap. Kemudian di materi sepak bola menendang, isyaratnya seperti posisi kaki non-dominan di samping bola. Ingatkan untuk menempatkan kaki non-dominan di samping bola sebagai penopang untuk menjaga keseimbangan. Tendang dengan punggung kaki. Untuk tendangan yang kuat, gunakan punggung kaki. Selanjutnya, arahkan ujung kaki. Kemudian yang terakhir, isyaratnya seperti condongkan tubuh ke depan. Posisi tubuh harus sedikit condong ke depan untuk menghasilkan tendangan rendah dan bertenaga. Baik, seperti itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon kelompok 1 dan Kak Era untuk menambahkan. Untuk waktu saya kembalikan, Kak Era. Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas sekali di sana, sudah diberikan definisi yang penjelasan gerakan contohnya ya. Mungkin dari kelompok 1 bisa memberikan persepsi untuk kelompok 3. Yani, Dipersilakan. ya. Saya Kak Era. Iya, dipersilakan. Apa yang dipaparkan oleh kelompok 3 sudah sangat bagus sekali, tapi di sini perlu saya menambahkan sedikit, yaitu di bagian 1 option C. 1 option C. Nah, di sini kan ada memastikan peserta didik mendengar dan melihat.
ini memberikan instruksi yang jelas dan berulang, menggunakan bahasa tubuh, buat kontak mata, variasikan nada suara. Nah, ini agak ngambang ini kayak nah, kalau misalnya gini, menurut pengalaman saya di lapangan, memastikan itu kita berikan dia pertanyaan lah. Apa yang praktekkan, coba ulang misalnya. Kalau dia bisa mempraktekkan yang saya praktekkan, atau dia bisa mengetahui apa yang saya pegang, berarti dia sudah pasti melihat apa yang saya praktekkan. Kemudian kita kasih pertanyaan, apa yang Pak ucapkan tadi, coba yang di belakang tirukan yang saya ucapkan tadi, coba. Kalau dia bisa, berarti dia mempraktikkan atau mendengarkan apa yang saya ucapkan. Gitu aja tambahnya, Kak Era. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penguatan yang sudah diberikan oleh Reaktif ya. Jadi tambahannya mungkin kita berbagi sharing ya, karena di sini clue-nya adalah isyarat untuk menentukan apa namanya peserta didik ya. Tadi di poin mana yang bisa direvisi oleh Pak Kak Saryate? Izin Kak Saryate ya, di poin mana Kak? Di poin 1 option C. Mendengar dan melihat ya. Itu kan ada kata memastikan. Siswa bisa mendengar dan lihat. Oh iya. Ya, jadi di sana tambahnya ya Kakak. Jadi di sini kita berbagi sharing untuk peserta didik bisa mendengar dan melihat. Jadi yang masih di ranah ya, masih di ranah mencari perhatian dari peserta didik itu sejatinya kita harus bagaimana ya. Jadi di sini definisinya sudah diberikan, memberikan instruksi, kemudian gaya tubuh, kemudian kontak mata, variasi nada. Nah itu sudah jelas didefinisikan. Mungkin yang diberikan oleh Kak Saryate adalah sebuah tindakan langsungnya ya, sebuah tindakan langsungnya. Kira-kira bagaimana kita memberikan instruksi, bagaimana kita membahasakan tubuh, bagaimana kita memberikan pandangan mata kepada peserta didik, kemudian ada suara kita untuk mencuri perhatian peserta didik. Nah, mungkin dengan Kak Saryate langsung memanggil, kemudian memberikan pertanyaan pemantik. Jadi salah satu dari siswa yang kita sebut nama atau berikan pertanyaan pemantik, jadi suasana kelas akan menjadi perhatian kita sebagai pemodelan. Jadi mungkin itu penambahannya dari Kak Saryate ya. Terima kasih sekali kepada Kak Saryate dan juga teman-teman yang lainnya yang sudah bisa memberikan penguatan untuk penugasan ini. Baik, bisa kita lanjutkan ya, Kak ya. Kita ke kelompok yang terakhir, kelompok 1 ya. Siapa yang bisa kasih? Pak Ketua Sudane. Kak Sudane. Oke, yang jadikan. Ya, bukti aja lah, biar lebih lanjut. Kak Fitri nih Kak. Kak Era, Kak Fitri nih. Oke, yang bisa jadi koordinator. Ya. Pun Ibi, Kak Saryate get pun. Kak Saryate Bu Ibi masih. Benar Kak Saryate gen pun. Gaptek nih, Pak Lancar, Kak Fitri. Iya. Ya. Kak Fitri, Kak Era. Oke, Kak Fitri sudah saya sebagai co-host ya.
Sabar. Ya, sabar. Ya, sudah kelihatan Kaira? Sudah. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Niki, yang mewakili senior Tiang Niki nge. Sekarang saya akan mempresentasikan berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak, yang dimana pembagian dari kelompok saya yaitu yang pertama ada Kak Saryarte, kemudian ada Kak Oko, ada Kak Sudane, dan saya sendiri. Kemudian trik-trik yang kami sudah diskusikan tadi untuk mendapat perhatian dari peserta didik yang poin A, menetapkan tanda prosedur. Di mana di sini kami selaku guru olahraga tidak jauh dari yaitu yang pertama yang dinamakan fluid ya. Jadi kita semua guru olahraga pasti mempunyai fluid. Jadi untuk memberikan tanda-tanda gerakan atau mulainya sebuah pelajaran olahraga itu dimulai dengan adanya fluid. Kalau mau berhenti juga menggunakan fluid ya. Kemudian yang kedua kami menggunakan bendera. Ya, contohnya pada saat kami memberikan aba-aba lari gitu misalnya. Kami menggunakan bendera untuk digunakan sebagai tanda, misalnya dalam memulai lari kita gunakan sebagai bendera sebagai tanda. Kemudian yang kedua mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini misalnya faktor lingkungan dalam pembelajaran itu misalnya seperti keramaian ya. Di sini kami hal yang sangat kami alami sekarang ini yaitu lapangan ya kakak ya. Jadi lapangan yang digunakan sekarang ini yaitu satu lapangan untuk bersemua sekolah ya, semua sekolah di Karangasem Kota gitu misalnya. Jadi kami menggunakan kun untuk kami jadikan pertanda untuk memperoleh tempat yang lebih efektif dan efisien apabila lapangan tersebut sangat ramai digunakan oleh beberapa sekolah gitu misalnya. Kemudian yang kedua untuk memastikan lingkungan itu aman, kami berbaris membelakangi keramaian ya. Jadi kami mengakali hal tersebut, lapangan yang ramai tersebut itu dengan membelakangi keramaian yang ada di lapangan ya. Kemudian yang ketiga, yang ke C, yaitu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya, yang pertama hal yang kami lakukan yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif dulu dalam sebuah pembelajaran. Apakah siswa tersebut sudah siap mengikuti pembelajaran. Jadi kita menciptakan pembelajaran atau lingkungan pembelajaran itu yang kondusif dulu. Kemudian yang kedua yaitu interaksi aktif terhadap siswa-siswa kami. Apabila siswa kami sudah mulai konsentrasinya sudah mulai buyar gitu misalnya, konsentrasinya sudah mulai hilang. Jadi kita lakukan interaksi di sela-sela kegiatan tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan pematik. Kemudian menggunakan waktu yang efisien, yaitu kita di sini tetap mengacu kepada jadwal pembelajaran yang tepat waktu ya. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang tenang dan bebas gangguan sehingga waktu tersebut kita bisa ukur sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua ada menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan.
Di sini ada keterampilan gerak yang diajarkan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu keterampilan motorik dasar gitu misalnya. Yang kami ajarkan keterampilan motorik dasar. Kemudian urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama yaitu berjalan, kemudian berlari dan melompat. Kemudian keterampilan koordinasi. Keterampilan koordinasi di sini biasanya digunakan yaitu dribbling. Yang dimana keterampilan mengendalikan bola, terutama dalam permainan bola basket. Kemudian menari, misalnya mengembangkan ritme dan koordinasi tubuh, atau menari atau senam ya. Olahraga tim, memperkuat kerjasama dan keterampilan berkomunikasi. Kemudian yang ketiga ada isyarat pembelajaran. Pembelajaran gerak yang diajarkan misalnya passing bawah, di mana isyarat yang kami berikan yang pertama yaitu isyarat verbal, di mana isyarat verbal itu misalnya kita memberikan atau menyuruh siswa itu untuk melakukan gerakan seperti kalau kalian mau passing bawah silahkan luruskan tangannya. Kemudian di sini ada syarat visual yaitu mendemonstrasikan gerak secara langsung di depan anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua ada lempar tangkap bola basket. Lempar tangkap bola basket di mana isyarat yang kami lakukan yang pertama yaitu taktil, memberikan sentuhan kepada peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. Di mana misalnya kalau kita menyuruh siswa itu untuk melakukan dribbling gitu misalnya, lempar tangkap bola basket, bagaimana gerakan yang harus kamu lakukan yaitu seperti ini nih, tangannya dibeginikan ya anak-anak ya. Nah, itu didekati langsung anaknya, kemudian diberikan sentuhan biar anaknya bisa melakukan hal tersebut dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu dengan isyarat visual juga seperti yang tadi yang pertama, mendemonstrasikan gerak secara langsung di hadapan anak-anak. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Untuk waktu kami kembalikan kepada kakak fasilitator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 1 yang sudah sangat detail. Dipersilahkan dari kelompok 2 ya, yang memberikan persepsi atau penambahan untuk kelompok 1. Dipersilakan. Kelompok 2 di sana ada Kak Nyoman Diarsane, Kak Budi, Kak Ide Bagus Putugiri, Kak Marcella, dan Kak Yudi. Mungkin salah seorang mewakili memberikan konsepsi pada kelompok 1. Ada ya? Tidak ada. Ya, izin Kak. Ya. Iya, betul. Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi yang disampaikan oleh presentasi dari Kak Fitri itu sudah sangat bagus sekali. Ya, jadi di sini seperti biasa kita sebagai guru olahraga memang benar-benar ya yang pertama itu memperhatikan situasi ya tempat kita untuk melakukan praktek. Jadi kalau kita di kota kan sudah diketahui kalau misalnya gunakan di GOR itu memang benar ya, jadi terlalu rame. Jadi ya kalau kita duluan datang kita memang benar ngambil space ya, artinya ya kita lokasikan kun kita untuk menempati ya supaya nanti anak-anak bisa berkegiatan dengan maksimal. Ya jadi itu aja sudah bagus. Ya sesuai dengan situasi kita. Ya kita tetap mengembangkan itu. Oke, terima kasih. Ruang kau. Ruang kau. Oke. Boleh ditutup screen-nya dulu, Kak Fitri. Oke, saya lanjutkan ke PowerPoint-nya ya, Kak.
Nah, di sini tadi sudah kakak lakukan untuk berbagi referensi penyajian tugas geraknya ya kakak. Jadi tadi memang di setting kita dibagi kelompok ya, dibagi kelompok. Jadi sejatinya saya kepada kakak-kakak bisa menerjemahkan bagaimana mencari perhatian peserta didik, kemudian bagaimana memberikan konten dan penugasan, kemudian bagaimana cari Q ya. Jadi sejatinya semua cabang olahraga yang kakak paparkan itu kakak sudah definisikan, sudah memberikan contohnya langsung, kemudian memberikan efeknya langsung kepada peserta didik. Jadi di sana sudah jelas kita dengarkan, nah tentunya nanti bisa menjadi penambahan pengetahuan kita di lapangan ya kakak. Nah, saya lanjutkan saja ya kakak. Jadi bagi revisinya sudah kita lakukan untuk jadi sebagai apa namanya tambahan pengetahuan untuk kita bersama. Nah, kata kuncinya adalah ini ya kakak, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk melakukan perhatian strategi, mengembangkan konten dan mengomunikasikan isyarat atau Q, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, seperti apa yang sudah ditambahkan tadi oleh Kak Wayan Sariarte ya, jadi yang sudah pengalamannya banyak dengan banyaknya referensi, dengan banyaknya kita mendapatkan sebuah pengalaman dari senior-senior kita, di bagaimana kita nanti mendapatkan perhatian, yang pengembangan konten, kemudian isyarat atau Q yang sudah dicontohkan secara langsung, ya itu menjadi kata kunci di pesan pembelajaran hari ini ya kakak. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita merefleksi ya, refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ada pertanyaan, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Oke, saya lanjutkan ya kakak. Jadi untuk refleksinya, ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Jadi saya mewakili kakak, tentunya pasti ada ya. Jadi berbagai cerita yang kakak berikan, berbagai referensi atau pengalaman belajar yang kakak ceritakan tadi, tentunya menambah pengalaman nanti dalam pembelajaran kita hadir di hadapan peserta didik ya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Nah, seperti tadi sudah disematkan oleh Kak Sariarte ya. Jadi pengalaman menariknya dari Kak Sariarte bagaimana memberikan sebuah perhatian, kemudian perhatian yang jelas ya, perhatian yang jelas kepada peserta didik dengan langsung memberikan pertanyaan pemantik ya, sehingga suasana kelas bisa menjadi lebih kondusif ya. Jadi itu pengalaman menariknya ya kakak. Nah, kemudian yang berikutnya, pada akhir sesi ini ya, dari berbagai referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman dan temuan dari hasil berdiskusi dengan kelompok ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi yang data serta untuk meningkatkan efektivitas dan penyajian tugas gerak ya. Jadi tujuannya itu ya kakak. Jadi kenapa kakak dibentuk kelompok kemudian disuruh membuat pengalaman tersendiri ya, berdasarkan
panduan yang ada, jadi kita mengetahui ya. Jadi saya sudah lihat di kelompok masing-masing bagaimana kalau akan memberikan sebuah pengalaman atau berargumen, sehingga tentunya itu menjadi lekatan sendiri nanti di pikiran kakak, bagaimana nanti kakak memfasilitasi peserta didik yang ada di lapangan bahkan di kelas ya kakak. Jadi itu. Nah ini slide yang kakak tunggu ya. Oke. Sesi ini kita cukupkan sampai di sini ya kakak. Ada pertanyaan kakak? Dari apa yang ditampilkan? Ada? Mas ya? Cukup karena Oke. Baik kakak, karena sesi sudah berakhir, di awal saya sudah membuka dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Karena tujuan sesi hari ini sudah berjalan dengan lancar, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Izin kakak-kakak mengambil foto bersama. Boleh di on kamera sebentar. Boleh yang belum dimaksimalkan untuk on kamera ya. Oke, 1, 2, saya ambil. Oke, saya kirimkan dulu ke grup sebentar ya. Agent stop screen. Stop it partially. Stop it.